Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Tema khotbah pada saat ini saya angkat dengan judul Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membahas firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kuatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari pagi ketika saya di kantor, Tuhan kasih ini pada saya, agar supaya saya mengkhotbahkan tema mengenai keselamatan. Tujuannya hanya satu. Ini diperuntukkan hanya untuk kita, umat percaya, agar kita semakin dikuatkan dalam iman dan semakin mengenal siapa itu Yesus yang kita sembah, dan juga kita bisa tahu mengapa Allah mau rela menderita di dalam dunia sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Dan ada apa antara Allah dengan manusia? Tuhan inginkan saya khotbahkan agar kita semua menjadi jelas dan iman kita semakin dikuatkan. Saudara yang terkasih, saya mulai dari ini dulu. Kita tahu bersama-sama dan kita pahami bersama-sama bahwa kita semua manusia tanpa terkecuali sejak zaman Adam dan Hawa telah rusak oleh karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Mengapa mereka itu berdosa? Karena mereka telah melanggar firman Allah. Karena mereka tidak lagi mengindahkan firman Allah. Perkataan Allah dinomorduakan oleh mereka. Padahal jelas, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Maksudnya Allah yang cemburu apa? Dia tidak mau diduakan oleh yang lain. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya Allah yang harus didengarkan firman-Nya. Jadi, ketika ada manusia ciptaannya itu tidak mengindahkan firman-Nya, tidak mematuhi firman-Nya, menomorduakan Allah dibandingkan keinginan dunia, di saat itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mari kita buka Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Ya. Maaf, maksud saya ayat yang ke-24. Mulai dari 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Manusia yang awalnya hidup bersama dengan Allah, hidup berdamai dengan Allah, oleh karena manusia itu adalah gambaran rupa Allah, citranya Allah, prototipenya Allah. Tapi oleh karena manusia telah menomorduakan firman Allah, telah tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mempedulikan lagi keinginan Allah, maka manusia jatuh dalam dosa, dan mulai saat itu hubungan antara Allah dan manusia terputus. Image Allah dalam diri manusia hilang. Karena apa? Karena dosa yang telah menyelimuti manusia. Bahkan dalam Kejadian 3 itu dikatakan manusia diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu menggambarkan surganya Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena manusia sudah kotor, sudah penuh dengan kekotoran. Apa kotoran mereka? Manusia itu dosa yang sudah diperbuat oleh manusia. Allah murka, Allah marah. Kenapa? Karena dia dinomorduakan. Jadi, jangan sekali-sekali menomorduakan Allah. Lalu, dalam perjalanannya, manusia semakin jahat dan semakin jauh dari Tuhan, sehingga hanya kejahatanlah yang meliputi manusia. Dosa itu semakin mencengkeram manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia semakin jauh dari Tuhan. Pada perjalanannya, manusia sadar bahwa mereka butuh Allah. Mereka butuh Sang Pencipta. Mereka tidak bisa jauh dari Sang Pencipta. Ketika mereka jauh dari Sang Pencipta, hidup mereka tidak karuan. Hidup mereka hancur berantakan. Hidup mereka tak ada pengharapan apa-apa lagi. Itu sebabnya manusia butuh Allah. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia agar manusia bisa kembali dekat pada Allah. Manusia mulai menyembah, manusia mulai hidup sesuai dengan apa mau Allah. Tapi masalahnya, manusia tidak mengenal siapa itu Allah itu. Sehingga apa? Sehingga mereka itu menyembah patung, menyembah gunung-gunung, menyembah pohon-pohon, menyembah sesuatu yang dianggap punya kuasa, yang mereka artikan bahwa ada Allah di situ. Tapi, apapun yang manusia lakukan, sebesar apapun usaha manusia mendekatkan diri pada Allah, itu tidak akan pernah bisa menolong manusia bisa dekat pada Allah. Mengapa? Karena kedagingan manusia itu sudah disengkram oleh kuasa dosa. Allah suci, manusia kotor. Suci tidak bisa bergabung dengan kekotoran. Itu sebabnya apapun yang manusia lakukan tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Maka manusia harus bersiap-siap mendapatkan upah dari dosa itu. Apa itu? Kebinasaan. Kematian yang kekal. Bangsa Israel, pada waktu sebelum masa Israel ya, itu berusaha mendekatkan diri pada Allah. Tetap aja tidak bisa. Tuhan sudah menurunkan 10 hukum Taurat. Tapi masalahnya adalah selama manusia masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan pikirannya untuk dekat pada Allah, untuk bisa memulihkan hubungan dengan Allah, selama itu manusia tidak bisa diselamatkan.
Karena manusia punya keterbatasan, punya kekurangan akibat dosa-dosa yang sudah manusia lakukan. Maka para nabi itu berusaha memohon pada Allah, Allah, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami. Sampai kemudian Allah mengasihani manusia. Allah mau memperbaiki, dengar baik-baik, Allah mau memperbaiki hubungan yang rusak dengan manusia. Bayangkan, manusia yang sudah merusak hubungan dengan Allah, tetapi Allah lah yang mau berinisiatif memperbaiki hubungan dengan manusia. Itulah letak Allah itu Maha Kasih. Allah berinisiatif mau memperbaiki hubungan dengan manusia. Coba bayangkan, ada gak orang yang disakiti, terus kemudian dia berinisiatif untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan orang yang disakiti. Saya belum ketemu orang seperti itu. Allah yang sudah disakiti oleh manusia, tapi berinisiatif mau memperbaiki hubungan dengan manusia. Dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Allah mau turun ke dunia. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Allah sudah berbicara pada nabi bahwa nanti dia akan turun ke dunia menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Allah mau jadi manusia? Kan Allah, kok mau jadi manusia? Karena yang ingin dia selamatkan itu adalah manusia, bukan siapa-siapa. Maka dari itu, dia turun menjadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan semut, mungkin dia akan menjadi semut. Tapi karena yang ingin diselamatkan itu adalah manusia, maka dia turun menjadi manusia. Allah turun ke dalam dunia, firman-Nya turun ke dalam dunia, dan menjadi manusia. Firman Allah yang menciptakan manusia itu turun ke dunia, menjadi manusia. Bagaimana proses firman Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia? Tidak seperti ada film yang kita lihat tiba-tiba pluk turun begitu. Enggak begitu. Allah itu taat pada hukumnya, hukum yang dia buat. Manusia bisa ada di dunia ini dengan cara apa? Dengan cara proses dilahirkan. Bisa gak Allah tiba-tiba kayak magic tring, ada di dunia? Oh bisa, dia adalah Allah kok, bisa. Kecil itu buat Allah. Tiba-tiba dia turun dengan kemegahannya menjadi manusia. Bisa, oh bisa. Tapi Allah tidak mau melanggar hukum yang sudah ditetapkan, yaitu manusia dilahirkan. Tapi karena firman Allah ini kudus, maka proses Allah dilahirkan itu bukan atas dasar hubungan suami istri,
antara laki-laki dan perempuan. Firman Allah, Roh Kudus masuk ke rahim seorang perempuan yang suci, yang bersih, yang belum pernah sebelumnya itu berhubungan badan dengan laki-laki yang bernama Maria. Kok bisa? Ya bisalah, orang dia Allah. Kan dia Maha Kuasa. Karena dia adalah Maha Kuasa, ya dia dijalankan sesuai dengan apa maunya, apa kehendaknya. Maka itu dia masuk dalam rahim seorang perawan yang suci, yang tidak bercacat. Dialah bernama Maria, atau dipanggil sebagai Bunda Maria, Bunda Kudus. Kenapa? Karena dalam rahimnya itu lahirlah Allah yang kudus. Roh Allah tuh masuk dalam rahimnya dan kemudian mengandung dan melahirkan firman Allah dalam diri manusia. Dan firman Allah dalam diri manusia itu yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Yesus artinya yang diutus. Karena nama itu kan punya arti masing-masing. Yesus Kristus, mengapa Yesus Kristus disebut Allah? Karena dia itulah firman Allah yang turun ke dalam dunia melalui rahim Bunda yang suci yang bernama Maria. Untuk apa Allah turun ke dalam dunia? Kurang kerjaankah? Oh tidak. Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk apa? Untuk memberitakan pada manusia atau mengenalkan dirinya pada manusia, ini loh saya. Selama ini kan manusia kan cuma taunya Allah itu maha besar, di tempat yang maha tinggi, yang tak tersentuh, yang harus disembah, dihormati, dimuliakan, suci, kudus, agung, dan lain sebagainya. Tetapi Allah ingin memperkenalkan secara khusus kepada manusia bahwa selain yang tadi disebutkan tadi itu, dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh perhatian terhadap umatnya. Allah yang selalu senantiasa peduli dan care sama ciptaannya, yaitu manusia. Itu kita. Itu sebabnya Allah memperkenalkan dirinya pada manusia bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa, itu benar. Aku adalah Allah yang besar, itu benar. Tapi aku juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan dia ingin agar para pengikutnya itu juga mewarisi sifatnya kasih. Itu sebabnya ajaran Yesus itu selalu mengajarkan mengenai apa? Mengenai kasih. Jika engkau tampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bodoh banget sih. Oh, bukan, itu bukan bodoh. Itu adalah kasih. Artinya apa? Kasih artinya Yesus ingin mengajarkan, Allah melalui Yesus Kristus ingin mengajarkan bahwa untuk mengalahkan kejahatan hanya satu yang diperlukan. Apa itu? Kasih. Kalau kejahatan dilawan dengan kejahatan, maka hasilnya adalah kerusakan. Dan kalau itu yang dilakukan oleh manusia, dunia ini semakin lama akan semakin rusak dan semakin bejat. Itu sebabnya Allah mengajarkan kasih
Kasihilah musuhmu, kasihlah seterumu. Itu dia. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Luar biasa. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Selain itu, di dunia Allah juga menunjukkan kuasanya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir kuasa jahat dengan kuasanya. Itulah Allah. Jadi dunia itu dia memperkenalkan diri, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi tujuan utama Allah ke dunia ini bukan sekedar memperkenalkan diri, tapi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Apa itu? Kematian yang kekal. Atau kita sebut dengan neraka. Itu kematian yang kekal, itu neraka. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Mau dosa itu besar, mau dosa itu kecil, kalau dosa itu pasti maut hukumannya. Kematian, neraka. Itu sebabnya Allah mau mengampuni kita, tapi tidak dengan cara dosamu sudah saya ampuni. Enggak begitu. Itu terlalu murah kalau sampai seperti itu. Dosamu sudah saya ampuni. Sangat murah kalau sampai seperti itu. Kenapa? Kalau sampai itu dilakukan, maka manusia akan menganggap enteng kasih Allah. Oh, cuma begitu aja? Ya, dia akan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan bilang, dosamu sudah diampuni. Murah. Untuk itu Allah mau menunjukkan kasihnya sebesar, sangat besar kasihnya itu melalui apa? Melalui pengorbanannya. Supaya dunia melihat bahwa pengampunan dosa yang aku lakukan padamu itu, aku bayar dengan harga yang sangat mahal. Allah mau disiksa. Allah rela dihina, difitnah. Allah rela di kayu salib, dipaku di kayu salib sampai dia mati di kayu salib. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya mau kasih tahu bahwa inilah besarnya kasihmu pada diriku. Untuk itu, ketika kamu sudah saya ampuni, jangan anggap renteh, jangan anggap remeh pengorbananku. Jangan anggap remeh makna dari pengampunanku. Kenapa? Karena dengan cara inilah aku memberikan pengampunan itu. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, kan gampang, tinggal ngomong aja. Kalau misalnya dia betul-betul Allah, dia tinggal ngomong aja. Dosamu sudah diampuni. Kalau itu yang dilakukan, murah sekali arti pengampunan itu. Itu sebabnya dia mau dihina, disiksa, dicerca, digantung di kayu salib, untuk menunjukkan bahwa sebesar inilah kasihku padamu. Bertobatlah, aku sudah mengampunimu, dan percayalah pada diriku. Itu makna mengapa Allah mau dihina, dipaku di kayu salib, hanya untuk apa? Untuk mengampuni dosa manusia. Karena itu, karena supaya manusia bisa melihat sebesar itulah kasih Allah, sebesar itulah makna pengorbanan Allah, dan sebesar itulah makna pengampunan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi bukan remeh-temeh, bukan receh, bukan, tetapi pengorbanan yang sungguh luar biasa. Dia mati, ya dia mati sebagai manusia, dia pasti mati. Di dunia ini dia kan sebagai manusia, Allah dan manusia. Sebagai manusia dia mati.
Tapi menunjukkan bahwa dia itu Allah adalah dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga. Itu yang dikatakan dalam kitab suci kita, Alkitab. Karena kita mempercayai Yesus Kristus, maka patokannya adalah Alkitab, bukan yang lain. Karena yang saat ini sedang kita bahas adalah Yesus Kristus, Allah itu yang telah menjadi manusia, maka sumbernya itu dari Alkitab, bukan dari yang lain. Iman kita itu berdasarkan dari firman Allah yang tertulis dalam apa? Dalam Alkitab. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa pada hari ketiga dia bangkit. Itu menunjukkan atau menandakan bahwa dia adalah 100% Allah. Jadi dia tidak dikalahkan oleh kematian, tapi dia mengalahkan kematian. Oleh karena dia telah mengalahkan kematian dan dia adalah sumber kehidupan yang kekal itu, maka siapapun yang mau menjadi pengikut dia berikan anugerah kehidupan yang kekal itu di sorga yang mulia. Pada saat Yesus mati dan kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa maut, di saat itulah hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak kembali diperbaiki. Dan semua orang yang percaya padanya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dikatakan anak? Karena firman Allah itu turun ke dalam dunia dan menjadi manusia melalui proses kelahiran. Tapi dia itu adalah Allah. Dan sebagai Allah, dia sudah memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Untuk itu, kita harus bersuka cita, bersyukur. Karena sebagai pengikut Kristus, kita telah diselamatkan, kita telah diampuni, dan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak sudah diperbaiki. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah juru selamat. Semua umat yang mau percaya padanya, tidak dipaksakan. Siapa yang mau percaya padanya diselamatkan. Yang tidak percaya padanya, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi keselamatan itu hanya diberikan pada siapa? Orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kok bisa begitu? Karena ketika orang itu percaya pada dia, pada Yesus, maka dia juga percaya akan karya Yesus di kayu salib yang telah mati dan bangkit, naik ke surga dan memberikan kehidupan yang kekal. Itu logikanya, simpelnya begitu. Kenapa kok percaya pada Yesus baru selamat? Kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu percaya bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan menyelamatkan manusia, umatnya. Sesimpel itu, sesederhana itu.
Itu sebabnya kita bahagia, karena kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan selalu dan selamanya. Tuhan berkati. Amin. Saudaraku, sebagai catatan, channel ini sesuai dengan saya tulis di beranda, channel ini adalah channel Kristen, channel rohani Kristen, yang dikhususkan untuk orang-orang atau pengikut Kristus. Isinya adalah firman Tuhan yang diberitakan untuk menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, channel ini adalah channel rohani Kristen, diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mengenal dan menjadi pengikut Kristus.